Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Jiwantoro. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sharing tutorial yaitu dalam penggunaan Mendeley khususnya membuat citasi ya. Nah, citasi itu sebenarnya banyak stylenya, ada Vancouver, ada apa, ada Turabian dan sebagainya. Nah, seperti apa sih cara penggunaannya? Kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama sebelum saya masuk ke tutorialnya, ini sedikit info bahwa di Mendeley ya, jadi kalau kita klik seperti ini di Google ya, kemudian kita muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan pilihan download ini. Jadi bagi peneliti yang belum memiliki Mendeley di laptopnya masing-masing, silakan bisa langsung menuju mendeley.com, klik download, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini otomatis dia akan mendetek komputer atau laptop yang peneliti pakai ya, karena menggunakan macOS ya otomatis akan muncul di sini. Kalau penggunanya laptopnya Windows akan muncul di sebelah sini ya. Kalau yang Linux juga akan muncul. Tapi kalaupun kita mau milih yang lain juga silakan, diperbolehkan ya. Ini sesuai dengan OS dari masing-masing laptop ya, apakah menggunakan Windows, macOS ataupun Linux seperti itu. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Mendeley jadi di 2023 ya, di kurang lebih di bulan September. Jadi sudah menghentikan ya, yang sebelumnya itu ada yang namanya Mendeley Desktop, sekarang menjadi Mendeley Reference Manager. Ya, jadi yang baru atau versi Mendeley yang baru adalah Mendeley Reference Manager, bukan lagi Mendeley Desktop. Kalau zaman dulu Mendeley Desktop itu ya ringkas, kecil ya, dan menurut saya itu cepat ya untuk aksesnya ya. Namun sekarang digantikan dengan Mendeley Reference Manager yang memang dia cenderung lebih agak berat dan juga butuh koneksi dalam penggunaannya, tapi lebih praktis menurut saya ya. Nah, seperti apa bedanya antara Mendeley Desktop dan Reference Manager? Kita langsung masuk ke tutorialnya ya di sini. Oke. Nah, kalau yang menggunakan Mendeley Desktop, jadi kalau kita buka Word seperti ini, kemudian kita klik di Reference di bagian atas ini. Nah, letak dari Mendeley Desktop itu di sebelah sini ya, di bagian tengah ini berdekatan dengan style ya, style apa dan sebagainya ini. Nah, kalau yang versi terbaru Mendeley yang Reference Manager itu dia letaknya akan di sini ya, di pojok kanan ini. Ya, di sini sudah muncul Mendeley citasi atau sheet seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, muncul tampilannya akan seperti ini. Ada dua kolom ya. Tampilan satu reference, satunya citasi setting seperti itu. Dimana kalau di citasi setting ini ada stylenya untuk pengaturan style dan juga untuk language, untuk bahasanya seperti itu yang digunakan. Kemudian kalau reference ya ini terkait ya referensi-referensi yang sudah kita masukkan ke aplikasi Mendeley ya otomatis akan sinkron di sini. Nah, pentingnya di Reference Manager ini kita harus online ya. Jadi peneliti harus online dalam menggunakan ini sehingga data atau artikel yang masuk ke dalam aplikasi Mendeley otomatis dia akan terinput juga sinkron dengan yang ada di sini. Ya, jadi dia sinkron dengan di sini. Ya, yang ada di aplikasi Mendeley yang seperti apa sih? Tampilannya seperti ini. Oke. Kita buka ya di aplikasinya. Oke, kita tunggu. Nah, namanya yang baru seperti ini ya, Mendeley Reference Manager. Ini yang versi terbarunya dari Mendeley. Oke, kita tunggu loading ya. Jadi, tampilannya kurang lebih mirip dengan yang versi terdahulu, cuman ini lebih fresh saja, terus juga lebih luas ya, tampilannya lebih besar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bagi yang belum menginstal Mendeley ke dalam Word-nya, Microsoft Word-nya, silahkan bisa klik di sini. Ini ada tools, kemudian ini install Mendeley Sheet for Microsoft Word. Ya, sama kayak fungsi dari yang sebelumnya Mendeley Desktop juga ada fitur seperti ini. Ya, jadi silahkan diklik, nanti tinggal diikutin aja prosesnya, dia akan seperti ini. Intinya akan mengarahkan bahwa Mendeley tadi harus diinstal ke Word seperti itu ya, mengarahkan seperti itu. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, seperti biasa ya, para peneliti bisa menginput baik artikelnya atau dalam bentuk artikel bisa, atau dalam bentuk
data juga bisa. Ini add reference manual ya, ini kalau yang manual silahkan diketik, ini pilihannya ada jurnal, buku dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang langsung ini juga bisa filenya yang diinput ya. Jadi kalau kita punya PDF ya, artikel, kemudian kita bisa langsung input aja artikelnya ya, tinggal kita klik, kita pilih aja ya artikel yang mau kita input ke Mendeley itu disimpan di bagian mana gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita buka ya, karena nanti dia setiap data yang masuk ke sini akan sinkron dengan yang ada di Word tadi ya, di Microsoft Word-nya seperti ini. Oke, nah kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi pada penggunaannya ya, kan biasanya kita melakukan citasi ya. Jadi kita buat paragraf misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada citasinya. Kemudian ini juga paragraf kedua gitu ya. Oke, anggaplah seperti itu. Ini paragraf ketiga. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini contoh ada 3 paragraf di mana masing-masing ada citasinya. Nah, ini katakanlah citasinya ya, ini kan ada banyak yang sudah ada di aplikasi ya, karena memang proses selama ini saya input, saya masukkan satu persatu artikel-artikel yang memang mendukung untuk penelitian saya seperti itu. Nah, ini contoh aja, ini misalnya yang paragraf 1 ini adalah dari sumbernya atau referensinya dari Cokrawati ini. Saya klik di sini. Kemudian tinggal klik insert citasi ini. Oke, dia akan masuk seperti ini. Nah ini sudah terinput ini ya, citasinya menggunakan Mendeley ya, seperti ini. Nah ini ketika menggunakan style Vancouver, stylenya akan seperti ini modelnya ya, dalam kurung angka kemudian tutup kurung. Begitu juga untuk paragraf-paragraf berikutnya ya. Contoh ini menggunakan referensinya dari Rifai, contoh seperti ini. Kita insert gitu. Kemudian paragraf 3 menggunakan referensi Sulastri misalnya. Kita insert seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika paragraf ini sudah ada citasinya masing-masing. Nah, sehingga kalau kita mau melihat bibliografinya, daftar pustakanya seperti apa tampilannya, kita tinggal menuju ke citasi setting ini ya. Kemudian kita bisa klik ya. Kalau kita mau merubah stylenya, kita tinggal pilih aja di citasi style ini. Kalau kita mau menampilkan bibliografinya, daftar pustakanya, kita klik yang 3 titik di atas ini. Kemudian ini ada insert bibliografi, ini kita klik ya. Kemudian kita pastikan pilih yang continue. Kita pengen lihat modelnya seperti apa. Nah seperti ini ya. Jadi gambaran model style dari Vancouver itu seperti ini ya. Jadi ini ada angka, ini juga ada angkanya juga, dan juga tentunya ada sumber referensinya. Ya, jadi berurutan. Jadi 1 ini ya ini menggunakan sumber ini, yang 2 menggunakan sumber ini, ketiga dan seterusnya. Nah, ini ketika para peneliti mau mengubah stylenya ya, style dari citasinya, tinggal klik yang ini ya. Ini ada citasi style, change citasi style ya. Silakan dipilih ya, mau menggunakan apa? Apakah Vancouver tadi atau apa? Nah, apa itu American Psychology Association, ada edisi 7 dan edisi 6. Ya, bedanya adalah di penulisan citasinya nanti ada perbedaan sedikit ya. Kita coba misalnya apa edisi 7. Ya, kita klik, kemudian kita klik update citasi style. Ya, kita lihat. Nah, perubahannya seperti ini ya. Dari yang tadinya angka dia berubah author tahun seperti ini. Ya, kemudian ada add all-nya. Jadi untuk penulis lebih dari 2 dia langsung otomatis add all seperti ini. Ya. Ini model dari daftar pustakanya seperti ini. Oke, kemudian kalau kita mau ganti lagi misalnya pakai yang natur ya. Ini tinggal kita klik aja. Kemudian kita update citasi. Nah, maka akan berubah. Ya, ini natur mirip-mirip dengan Vancouver, cuman bedanya adalah dia nggak ada pakai kurung-kurung, kemudian angkanya pun di atas ya, lebih kecil seperti itu citasinya. Ya, sedangkan kalau untuk daftar pustakanya ya mirip-mirip seperti itu. Cuman ada penebalan di volume jurnal ya. Jadi ini ada jurnal, kemudian volume nomornya ini tebal seperti itu. Oke.
Nah, yang jadi masalah ketika ya para peneliti itu misalnya mau menggunakan stylenya Harvard misalnya, ya ataupun style yang lainnya, tapi ternyata nggak ada di pilihan ini, ya di pilihan ini kok nggak ada, nggak ketemu. Nah, silakan klik yang ini, search for another style ini. Nah, ini silakan diklik, kemudian klik atau cari style yang ingin dipakai ya dalam citasi ini, misalnya Harvard gitu ya. Nah, kita tulis saja Harvard ini atau mungkin kita lengkapi pun bisa muncul ya. Dia akan otomatis mencari ya. Sekali lagi, penggunaan reference manager ini harus online ya, karena memang banyak penggunaannya dia sinkron dengan di Mendeley Reference Manager yang aplikasi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi begitu saya ketikkan Harvard, ini ada stylenya muncul yang Harvard seperti ini. Nah, silakan dipilih mana yang diinginkan. Ya, contoh yang misalnya yang ini Elsevier Harvard with title gitu ya, misalnya kayak gini. Nah, silakan diklik kemudian update citasi style. Oke, update. Nah, kita kalau sudah update kayak gitu, kita klik di sini lagi, kembali ke tempatnya, sudah muncul nih. Jadi kalau yang tadinya nggak ada style Harvard, sekarang sudah muncul Harvardnya. Seperti itu. Jadi tinggal diketik aja nanti di sini mau style apa lagi, natur dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara Vancouver itu banyak ya stylenya. Vancouver gitu ya. Vancouver itu tidak hanya satu style, ternyata ada beberapa perbedaan. Nah, ini ada African Online Scientific Information System Vancouver, kemudian Cardiff University Vancouver dan sebagainya. Dimana masing-masing sebenarnya kita bisa lihat perbedaannya ketika kita klik. Nah, ini sudah muncul kan contoh citasinya, kemudian contoh daftar pustakanya seperti itu. Ya, ini kita klik kayak gini. Ya, jadi ada perbedaan sedikit lah dari tutup kurungnya, kemudian daftar pustakanya, ya ada beberapa lain. Kayak ini kan nggak ada tutup kurung ya, jadi langsung angka seperti itu. Ya, atau Sage Vancouver, nah tampilannya seperti ini. Ya, misalnya kita tertarik menggunakan ini karena memang atau disarankan menggunakan ini, ya kita tinggal update citasi, maka dia akan menyesuaikan ya. Dan ini akan langsung masuk ke bagian sini ya. Jadi kita akan mudah untuk menggunakannya ya, karena sudah masuk ke sistem yang ada di Mendeley kita seperti itu. Oke. Jadi semudah itu menggunakan Mendeley Reference Manager khususnya ya, Mendeley versi terbaru, sehingga harapannya membantu para peneliti dalam membuat citasi secara otomatis ya menggunakan aplikasi ini, dan tentunya akan runut ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi itu akan runut. Jadi dalam pembuatan satu penelitian ya, antara referensi pertama sampai akhir itu ya penulisannya akan sama. Ya, itu akan mudah mendeteksi bahwa itu menggunakan aplikasi Reference Manager. Tapi kalau yang berbeda-beda berarti dimungkinkan itu masih manual pembuatannya seperti itu. Oke, jadi silakan nanti diinstal yang belum terinstall, kemudian bisa mengikuti tutorial yang ada di video ini. Oke, semoga membantu, dan jangan lupa kalau suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya dan juga tinggalkan komen untuk request video-video berikutnya. Terima kasih, saya Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.